Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang kita bisa berjumpa lagi pada hari Minggu pagi ini. Walaupun untuk ibadah online, kiranya kita tetap bisa bersukacita, tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang dapat kami andalkan. Allah yang menjadi sandaran hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memimpin ibadah kami. Kami rindu Tuhan jamahan-Mu. Kami rindu Tuhan urapan-Mu. Kami rindu Tuhan pemulihan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah sepanjang hidup kami mau bersyukur atas karya keselamatan-Mu Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami mau jadikan sumber kehidupan kami Tuhan. Kami mau jadikan Engkau sebagai nafas kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah
keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, sungguh kami yakin dan percaya kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Biarlah kami Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam genggaman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadikan Engkau sebagai sumber pengharapan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam-Mu tidak ada kecewaan. Di dalam-Mu tidak ada duka cita Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terlebih kami mau bersyukur buat karya salib keselamatan yang telah Kau berikan Yesus. Sungguh suatu karya yang maha indah, maha luar biasa Tuhan. Biarlah setiap kami, setiap harinya Tuhan kami mau mensyukuri keselamatan ini Tuhan. Biarlah kami terus mau mengucap syukur Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan dalam setiap hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, meninggikan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Beracaralah Tuhan, beracaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Bapak Ibu sekalian, saat kita mengandalkan orang lain akan kita menemukan kekecewaan. Jadi biarlah kita hanya mengandalkan Tuhan, kita hanya mau menopangkan kehidupan kita kepada Tuhan saja. Karena Dialah Alfa dan Omega. Amin. Kita mau angkat pujian. Selamat
Dialah Allah yang benar, yang tak akan meninggalkan kita. Haleluya. Kita mau katakan sekali lagi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Yes. Jangan pernah ada keraguan, jangan pernah ada ketakutan selama kita di dalam Tuhan Yesus. Dia yang akan selalu menopang kita, Dia yang akan selalu mengangkat kita tinggi. Walaupun kita di tengah-tengah keadaan yang rasanya, aduh kapan ya saya bisa keluar dari masa pandemi ini, kapan ya saya bisa hidup normal kembali. Percayalah, dalam setiap situasi apapun Tuhan mempunyai rencana yang indah. Mari setiap kita menata hati kita, kita mau katakan, Tuhan, aku percaya kepada rencanamu, rencana yang indah, rancangan yang luar biasa. Karena pada saat kita meragukan rancangan Tuhan, apa yang kita yakini, apa yang kita imani, itulah yang akan terjadi. Maka biarlah setiap kita, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita tidak mau menjalani dengan situasi itu, tapi kita mau menjalani kehidupan kita dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita bisa menjadi pendengar, pelaku, bahkan penggenap firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karena kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kita tidak tahu rancangan apa yang Tuhan siapkan, namun pasti itu adalah yang terindah. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku
Memandang padamu, Kau ada untukku. Oh.
Sungguh indah janji-Mu Yesus. Kami mau tetap Tuhan, ikut Tuhan. Kami tak mau bergeser Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada menuntun langkah kami. Engkau ada dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, didik kami, tegur kami, luruskan jalan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai ke 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anak itu di pangkuannya, sedang anak yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini, dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku dan ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Bapak, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini berjudul mengambil keputusan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada situasi yang terkadang sulit kita lakukan, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang benar. Apalagi dalam situasi kita pada saat ini, ya, di situasi di tengah COVID-19, banyak orang yang bingung, banyak orang yang panik. Apakah dia harus tetap di rumah? Apakah dia harus pergi berangkat kerja? Kalau dia berangkat kerja, dia mungkin takut tertular. Tapi kalau dia diam di rumah, dia tidak punya penghasilan. Begitupun dengan perusahaan-perusahaan, sangat sulit untuk mengambil satu keputusan. Apakah mem-PHK karyawan? Mungkin dia kasihan. Kalau diliburkan, tidak ada masukan untuk perusahaan. Kalau masuk, tertakut terjadi penyebaran virus-virus corona. Ini suatu keputusan yang sulit. Demikian pun dengan pemerintah, kalau kita lihat di awal-awal terjadi virus corona,
Pemerintah juga banyak mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, apakah mau di lockdown atau PSBB, dan sekarang harus new normal. Semuanya itu harus diputuskan, walaupun keadaannya tidak gampang, ya, keadaannya sulit untuk diputuskan, masing-masing mempunyai konsekuensinya. Gereja pun begitu. Apakah kita mau mengadakan ibadah online atau kita mau seperti semula untuk ibadah tatap muka di gereja. Ya, masing-masing ada kelebihannya. Kita tahu seluruh jemaat di tempat ini sudah mulai rindu untuk ibadah tatap muka. Tapi di satu sisi mengingat ancaman virus corona, maka gembala memutuskan untuk ibadah online. Karena kita memprioritaskan untuk kesehatan jemaat itu yang jauh lebih penting. Jadi satu keputusan yang begitu sulit, terkadang orang enggak berani ngambil keputusan, enggak mau ngambil keputusan. Padahal ketika dia berkata, saya enggak mau ngambil keputusan, itu sebenarnya dia sudah mengambil keputusan untuk tidak mengambil keputusan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita harus mengambil suatu keputusan. Kenapa kita harus mengambil suatu keputusan? Supaya kita tahu apakah keputusan yang kita ambil itu benar atau salah. Ada banyak orang menyalahkan keluarga, menyalahkan lingkungan, ya, menyalahkan orang-orang terdekat, bahkan terakhir dia menyalahkan Tuhan. Ketika keadaannya terpuruk, kok kehidupan saya tidak berubah, kok saya kelihatannya susah keluar dari tekanan hidup, saya hidup masih dalam dosa, kenapa ini semua terjadi? Dia cari-cari dan menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Ya. Mencari kambing hitam, terkadang kambing hitam enggak ada, kambing putih dicat hitam sama dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, keputusan baik atau sulitnya itu tetap kita harus ambil. Masalah mengambil keputusan adalah sesuatu yang sangat penting. Karena kalau kita salah mengambil keputusan, itu akan berdampak pada kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu bisa cross check, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini merasakan kehidupan saudara-saudara sudah begitu baik, saudara bisa menerima kehidupan saudara saat ini, saudara nyaman, saudara setuju dengan keadaan yang saudara alami saat ini, itu berarti saudara di masa yang lalu sudah mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini merasakan diri saudara, kok saya begini, saya tidak puas dengan keadaan seperti yang saya alami saat ini, itu tandanya ada keputusan-keputusan di masa lalu yang Bapak Ibu Saudara ambil tidak tepat. Ya, jadi itu kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengambil keputusan, itu biasanya kita ada mendengar suara-suara dari orang-orang lain. Kita banyak mendengar nasihat-nasihat dari orang lain. Bisa itu dari orang tua, dari pemimpin kita, dari sahabat-sahabat kita. Itu begitu banyak suara-suara yang masuk, nasihat-nasihat yang masuk, yang akhirnya yang kita percaya dari salah satu mereka merupakan satu jawaban untuk mengambil keputusan itu. Ya. Bisa aja keputusan ini belum tentu 100% benar, bisa aja salah. Nah, yang harus kita lakukan saudara-saudara sekalian, ketika kita mendengar suara-suara itu, ketika kita mendengar nasihat-nasihat dari orang lain, dari teman-teman kita untuk mengambil satu keputusan, kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya filter juga. Kita harus sortir setiap nasihat-nasihat yang masuk.
informasi yang masuk ke telinga kita, kita harus juga sortir. Sebelum kita putuskan, apakah keputusan yang akan kita ambil ini itu memuliakan Tuhan? Apakah keputusan yang kita ambil ini itu membawa damai sejahtera bagi kita? Apakah keputusan yang kita ambil ini menjadi berkat bagi orang lain? Bisa aja keputusan yang kita ambil menjadi berkat buat diri kita sendiri, tetapi belum tentu menjadi berkat buat orang lain. Jadi itu harus kita sortir Bapak Ibu. Ya, kita teliti lagi. Bukan karena hanya tekanan hidup akhirnya saudara, wah udah. Karena kita sedang dalam posisi kepepet, akhirnya kita ngambil keputusan sembarangan. Mungkin nasihat dari teman saudara atau sahabat saudara yang saudara ambil yang sepenuhnya belum benar. Contohnya misalnya Bapak Ibu, saudara ada yang dalam posisi sedang menganggur. Tiba-tiba ada tawaran dari teman saudara, kalau saudara diajak bekerja untuk menjadi seorang sekretaris, kerjaannya enak, hanya mencatat-catat aja, dapat ruangan sendiri, di meja saudara dikasih telepon untuk komunikasi, banyak telepon yang disiapkan. Ya, setelah diselidiki apa sih pekerjaan yang saya mau kasih, yang Bapak mau kasih? Ternyata pekerjaannya adalah sebagai pencatat togel. Ya, jadi dikasih satu meja, dikasih telepon, pekerjaannya untuk sebagai sekretaris togel. Mungkin teman saudara mengatakan saudara tidak berjudi ini hanya sekedar mencatat saja, ambil aja daripada nganggur. Ya, lumayan penghasilannya. Nah, ini yang harus kita filter, ini yang harus kita pikirkan. Apakah ini kita membawa kemuliaan bagi Tuhan pekerjaan ini? Masa iya sih anak Tuhan kerjaannya menjadi sekretaris perjudian? Ya, mungkin teman saudara berkata nggak apa-apa kan saudara nggak ikut main judi, tapi Anda terlibat dalam hal mencatat. Apa iya anak Tuhan jadi pencatat togel? Enak sih jadi sekretaris togel, kerjaannya tinggal angkat telepon, nyatet, dapat gaji yang lumayan. Ya, mungkin itu akhirnya nggak membuat saudara damai sejahtera, tapi karena keadaan kondisi membawa saudara mepet dan terpaksa ngambil. Ini yang harus kita filter, ya. Walaupun dalam tekanan apapun, hati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu, semuanya harus kita pikirkan berulang kali, ya. Nah, untuk mengambil satu keputusan yang tepat, ya, selain kita harus memfilter, ya, apa yang masuk dari masukan dari informasi yang kita dapat dari luar. Yang saya catat ada beberapa keputusan yang harus kita ambil supaya keputusan kita ini benar. Yang pertama, langkah yang pertama yang harus kita ambil, ya, di tengah kesulitan yang mengambil putusan yang sulit, yang pertama kita mau lihat di dalam kisah Rasul 19 ayat yang ke-36. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Artinya untuk mengambil satu keputusan yang benar di tengah keadaan yang sulit, kita harus tenang. Ya. Saudara-saudara sekalian, tenang adalah bukan suatu keadaan, tapi tenang adalah suatu keputusan. Ya. Jadi saya ulangi, ketenangan bukan karena satu keadaan, tapi ketenangan menjadi suatu keputusan. Ya. Walaupun situasi mungkin membuat kita panik, tidak tenang, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berada di posisi mengambil keputusan untuk tetap tenang. Ya. Jadi banyak peristiwa yang terkadang kita tidak tenang, akhirnya keputusan tidak salah. Ya, mungkin saudara tengah malam ada satu kasus diteleponin ke rumah, kalau anaknya celaka, kalau anaknya masuk rumah sakit,
dan butuh biaya, ditakut-takuti segera untuk transfer uang. Kalau saudara tidak tenang, saudara bisa kena tipu. Tetapi kalau saudara tenang, saudara duduk diam, ya, saudara bisa menganalisa benar atau tidaknya. Saudara bisa memfilter, menyaring apa informasi yang disampaikan benar atau salah. Ya. Jadi kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Bapak Ibu, kita tenang karena di dalam ketenangan itu mendatangkan kekuatan. Seorang yang tenang dapat menghadapi segala persoalan karena ia seorang yang kuat. Kegagalan terjadi bukan karena seseorang terlalu lemah atau masalahnya terlalu berat, tapi terkadang masalah terjadi karena pengambilan keputusan yang salah, karena saudara tidak tenang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya keputusan kita benar? Ya, yang kedua yaitu bertanya kepada Tuhan. Di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-19. Jika kita mau berjalan dalam kesuksesan dan keberhasilan, ya, jujur kita harus bertanya kepada Tuhan. Karena adalah sumber segalanya. Apa yang dari Tuhan, segala sesuatunya bisa jadi. Artinya kalau kita bertanya kepada Tuhan, kita akan dipimpin, dibimbing dalam hal mengambil satu keputusan yang benar. Daud ketika akan berperang melawan orang Filistin di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju berperang? Apakah orang Filistin akan Tuhan serahkan kepadaku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan bangsa Filistin. Ya. Tetapi yang menarik saudara-saudari di ayat yang ke-22, ketika orang Filistin maju sekali lagi di lembah Efraim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, ya, musuhnya sama, musuh Daud orang Filistin, perangnya pun di area yang sama di Efraim. Tetapi ketika orang Filistin menyerang lagi, Daud bertanya lagi pada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, jangan maju. Artinya apa Bapak Ibu? Pengalaman pertolongan Tuhan, ya, itu tidak sama dengan ketika kita mengalami pertolongan Tuhan yang sebelumnya. Jadi pertolongan Tuhan itu tidak bisa kita rumuskan 1 tambah 5 sama dengan 6. Untuk mencapai 6 bisa aja 2 ditambah 4, 3 ditambah 3. Jadi pertolongan dari Tuhan itu tidak bisa dirumuskan. Apalagi kita bagi orang lain, oh saya kemarin ditolong begini, Tuhan nolongnya begini. Belum tentu sama. Artinya setiap persoalan yang ada, yang begitu menentukan kehidupan kita yang akan datang, kita harus tanya Tuhan. Itu menandakan bahwa kita anak-anak Tuhan sangat ketergantungan sama Tuhan. Tidak ketergantungan berdasarkan pengalaman kita di masa lalu. Bapak Ibu sekalian, orang sering mungkin bertanya, kalau tanya Tuhan sih gampang Pak, tapi jawabnya lagi mana mendengar jawaban Tuhan. Ya, mendengar jawaban Tuhan itu kita harus berdoa. Kita harus membaca firman setiap hari. Minta sama Tuhan untuk diberikan kepekaan agar kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengambil keputusan benar, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat di 1 Raja-Raja 3 dan ayat 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Ya. Hikmat Allah sangat kita butuhkan dalam menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin susah dan semakin jahat.
kalau kita pelajari berdasarkan hikmat Allah, segala sesuatunya bisa berubah. Yang tadinya tidak tenang, yang tadinya begitu panik, bisa membuat kita menjadi tenang. Karena kita memperoleh hikmat dari Allah. Salomo menyelesaikan suatu persoalan yang sangat rumit, yaitu ketika dua orang wanita datang merebutkan bayinya. Ya, sampai-sampai perempuan ini harus dihadapkan langsung kepada raja, tidak lagi melalui kepala pasukan yang 1000, yang kalau kita bilang saat ini mungkin kepada menteri atau kejaksaan, tetapi ini harus diselesaikan karena kepada sama raja, karena yang lain tidak bisa ngambil keputusan. Ya, ini kalau bukan dari hikmat dari Tuhan, Salomo nggak bisa ngambil keputusan. Mengingat satu, nggak ada saksi waktu itu. Ya. Kedua, kalau saat ini udah enak ada tes DNA, waktu itu nggak ada. Ya. Tapi Salomo bisa memutuskan yang tepat. Ya, kalau kita lihat Salomo memberikan anak itu kepada seorang ibu kandungnya yang memang benar ibu kandungnya. Ya, Salomo berkata, ambillah pedang, belahlah anak itu bagi masing-masing pada wanita itu. Terkadang keputusan yang benar itu tidak mengenakan semua orang. Pada awalnya tidak enak. Ya, tapi sesudahnya setelah disampaikan apa yang Salomo putuskan, orang makin mengerti bahwa keputusan yang benar, yang luar biasa diputuskan Salomo itu karena ada hikmat Tuhan di dalam diri Salomo. Luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaan yang sulit ini. Dalam hal mengambil keputusan, apapun kita harus ambil keputusan itu. Ada 3 caranya. Kita harus tenang. Yang kedua, kita harus tanya Tuhan. Dan kita minta hikmat Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib. Kita bersyukur punya Tuhan seperti itu, yang akan membimbing kita, mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang benar di tengah-tengah masalah kita yang sulit. Amin Bapak Ibu. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan pengalaman saudara. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk meminta belas kasihan-Nya, untuk kita bisa menjalani keputusan ini, menjalani hidup ini dengan keputusan yang benar. Kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya dengan kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Kita angkat pujian janji-Mu seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan buat
siang hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami tahu Tuhan, keadaan saat ini tidak lagi mudah bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Ajar kami Tuhan, dalam setiap mengambil keputusan yang benar, kami selalu membawanya kepada Tuhan. Kami bertanya kepada Tuhan. Kami minta hikmat kepada Tuhan. Dan kami tenang dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena kami tahu ketika kami tenang, ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kepekaan kepada telinga rohani kami, agar kami bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan pemberitaan firman pada siang hari ini. Kepada setiap kami yang mendengarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga bangsa kami, bangsa yang kami cintai, bangsa Indonesia. Berkati para pemimpinnya, Bapak Presiden beserta Wakil Presiden beserta jajaran, Tuhan berkati. Tuhan yang memberi hikmat pada Bapak Presiden dan wakilnya, agar setiap keputusan-keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang benar, yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat GBI JAP Profesor Hamka, dimanapun mereka berada Tuhan memberkatinya. Apapun keadaannya Tuhan tolong, mungkin mereka yang dalam kelemah tubuh, kiranya Tuhan memulihkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kurang berkat, Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pada ibadah online ini Tuhan Yesus. Semuanya Tuhan berkati agar mereka lebih mengasihi Tuhan lagi. Berkati setiap jemaat yang menopang pelayanan di tempat ini. Engkau sendiri yang memberkatinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Matraikan firman-Mu dalam hati dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih.